Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang mulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged nglampahi ibadah, kita saged nglampahi salat Jumat, salat asar dimugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiyang-tiyang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang mulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu thalabul ilmi adim dan mengamalkan ilmu adim menika sehingga kita saged hidup di dunia bahagia, lebih-lebih hidup sesudah kita meninggal. Jamaah ingkang mulya, khutbah menika talbisu iblis, tipu daya iblis. Talbis, jadi at-talbis idhamul batil fi suratil hal. Yang dimaksud at-talbis menika adalah menampakkan kebatilan tapi dibungkus dalam bentuk kebenaran. Sesuatu perbuatan maksiat dibungkus sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak terlihat bahwa perbuatan tersebut maksiat, bahkan terlihat seolah-olah perbuatan tersebut adalah perbuatan taat. Dan ini diantara cara iblis, cara setan supados manusia berbuat kemaksiatan tanpa disadari. Pertama, talbisu iblis yang pertama adalah setan merubah fungsi taubat. Taubat yang fungsinya adalah minal maksiat ila ta'ah, dari perbuatan maksiat menuju taat. Taubat ini ada supados manusia yang terlanjur berbuat maksiat tiang-tiang berhenti dan bertobat kemudian berbuat taat. Ini fungsi taubat, minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada taat. Tapi oleh iblis, oleh setan, taat taubat menika diubah minat ta'ah ilal maksiat, dari taat menjadi maksiat. Ini wonten dalam surat Yusuf ayat 9. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ingin membunuh Yusuf, uqtulu Yusufah, bunuhlah Yusuf. Di mereka bermusyawarah, bunuhlah oleh kalian Yusuf, awitrafuhu arda, atau buanglah oleh kalian Yusuf ke suatu tempat yang jauh, yaghlu lakum wajhu abikum, maka wajah bapak kalian akan tertuju
kepada kalian. Wa takunu min ba'di, dan jadilah kalian sesudah kalian membunuh Yusuf qauman sholihin, menjadi kaum yang solih, menjadi orang yang solih, orang yang bertobat. Jadi di antara musyawarah mereka, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat supaya perhatian bapak kalian hanya tertuju kepada kalian. Wa takunu min ba'di qauman sholihin, dan jadilah kalian sesudah berbuat tersebut, sesudah membunuh, jadilah kalian orang-orang yang soleh. Di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan faqaddamul azma ala taubah qabla suduri dzat. Jadi mereka mendahulukan azam, mendahulukan niat untuk bertaubat sebelum timbulnya maksiat. Tujuannya supaya ringan melakukan kemaksiatan, supaya kemaksiatan yang luar biasa menikah yang mereka tidak berani melakukan menjadi berani melakukan gara-gara ada azam atau niatan sesudah melakukan maksiat itu supaya bertobat. Ini diantara tipu daya iblis, bahwasanya mereka merubah fungsi taubat dari maksiat menuju taat, diubah menjadi dari taat menuju maksiat. Jemaah yang mulia, kita sampun mengerti ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan taubat pasti mengenai orang-orang yang telah melakukan dosa. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bila zaman biyen wonten tiyang ingkang membunuh 99 nyawa, maka orang ini ingin bertaubat. Kemudian tiang menikah bertanya kepada setunggal penduduk desa, bertanya sinten tiang ingkang ahli ilmu. Fadullah ala rohib, dan piyambake ditunjukkan kepada rohib, seorang ahli ibadah. Niki di dalam hadis menikah oleh para ulama, hadis menikah menunjukkan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Orang ini ingin menemui ahli ilmu, tapi ditunjukkan kepada ahli ibadah, dan Allah mentakdirkan orang ini bertemu dengan ahli ibadah lebih dulu sebelum bertemu dengan ahli ilmu. Umpami bertemu dengan ahli ilmu, maka tidak akan terlihat perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Maka ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, piyambake tiyang ingkang membunuh 99 jiwa menika bertanya, "Fa'allahu min taubat?" Apakah saya diterima taubatnya telah membunuh 99 nyawa? Maka ahli ibadah menika piyambake berfatwa dengan ibadahnya, tidak dengan ilmunya. Ahli ibadah jangankan membunuh 99 nyawa, memukul orang pun dianggap dosa yang besar. Membunuh satu jiwa pun adalah suatu tingkat dosa yang paling besar. Ini membunuh 99 nyawa. Maka spontan ahli ibadah mereka menjawablah tidak diterima. Maka dibunuhlah ahli ibadah mereka, sehingga genap membunuh 100 jiwa. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada penduduk desa tentang ahli ilmu. Kemudian baru ketemu dengan ahli ilmu. Dia baik menceritakan telah membunuh 100 jiwa. Apakah diterima taubatnya? Ahli ilmu memberi fatwa dengan ilmunya. Dia baik jawab, "Na'am, wa may yaqulu bainahu wa bainat taubat." Tidak ada yang menghalangi kamu dengan taubat, sehingga dia baik sakit bertaubat. Jemaah ingkang mulya, niki di antara fungsi taubat.
tapi diubah oleh setan di dalam surat Yusuf, yaitu dari orang yang ragu-ragu, orang yang tidak berani melakukan maksiat, orang yang merasa ngeri itu dosa besar supaya mudah untuk melakukan, maka hendaklah ada azam untuk bertaubat lebih dulu sebelum melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, di antara tipu daya iblis, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat ini mengaku berbuat ketaatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 11, 12, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang ahli maksiat, jadi walaupun ayat ini khusus mengenai orang-orang munafik, anani perbuatannya umum, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Jadi ketika ada orang yang melakukan maksiat, maka ahli ta'ah akan memberikan nasihat, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Jadi kerusakan di sini adalah berbuat maksiat. Karena maksiatlah yang bisa menyebabkan bumi rusak. Maka apa jawab mereka untuk menutupi kemaksiatan mereka? Maka orang ini akan membungkus kemaksiatan dengan hak, dengan kebenaran. Mereka menjawab, innama nahnu muslimun, kami tidak lain hanya orang-orang yang berbuat perbaikan. Orang-orang yang berbuat perbaikan adalah orang-orang yang melakukan ketaatan. Jadi ketika mereka menjawab, maka mereka mengungkapkan, mereka memberikan bukti, dua bukti terlebih. Jadi walaupun ini masalah susunan kata, ada yang bisa dijawab di dalam segala. Jadi ahlul maksiat ketika ditanyai kemaksiatannya, dia tidak akan mengakui kemaksiatannya dan akan membungkus kemaksiatan tersebut dengan kebenaran dan akan menunjukkan bukti-bukti bila dia baik itu dia benar. Ini yang terjadi saat menikah tentang pagi gemilang. Apa bukti mereka? Di sini mereka mengungkapkan dua bukti, yaitu dua kata innama dan nahnu muslimun. Jadi innama menikah adalah adatul kasar untuk membatasi seolah-olah mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang berbuat perbaikan, orang-orang yang ahli taat. Jadi innama menikah adalah penguat. Kemudian penguat yang kedua, yaitu nahnu muslimun. Nahnu muslimun menikah adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tidak ada fungsi menunjukkan tetap dan terus menerus. Jadi nahnu muslimun, kami orang-orang yang berbuat taat, berbuat perbaikan dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Itu maknanya jumlah ismiyah. Jadi mereka mengemukakan dua bukti untuk membungkus kebatilan kerusakan mereka, yaitu dengan innama dan jumlah ismiyah. Kemudian dijawab oleh Allah, dan ini setiap ada ahli maksiat, ahli batil dan mengemukakan alasan, pasti akan kalah alasannya dengan ahli lekang. Di sini kita lihat dijawab dengan 6 penguat. Jadi mereka mengemukakan dua bukti, dijawab dengan 6 bukti, seolah-olah boten-boten tandingan. Jadi Allah ini adalah huruf tanbih, juga bermakna penguat. Ingatlah, inna ini di penguat, innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, ini dua kali. Yang kedua adalah domir fasal, juga bermakna penguat, disambung 3. Humul mufsidun, jumlah ismiyah yang menunjukkan tetap dan terus menerus. Mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian al-mufsidun menggunakan al, ini
menunjukkan bilih tiyang menika boten lain kecuali tiyang-tiyang ingkang berbuat kerusakan. Kemudian walakin ini untuk menyusul bahwasanya mereka adalah berbuat kerusakan ananging tiyabake boten menyadari. Jamaah ingkang mulia, di ayat menika kita saged melihat dus pundi ahlul kebatilan itu akan mengemukakan bukti-bukti untuk menunjukkan bilih yang baik ini boten ahlul batil ananging ahlul hak. Tapi di ayat ini Allah menunjukkan 6 bukti, jadi 2 bukti melawan 6 bukti. Kados dene misalnya Panji Gumilang dengan sholatnya yang berjarak-jarak, pasti dia akan membungkus sholat menika seolah-olah adalah sholat menika sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dia mengemukakan bukti dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majlis. Walaupun piyambake mengemukakan satu bukti menika akan dijawab berbagai macam bukti. Bila ayat menika boten berkaitan kali salat, ananging berkaitan kali majlis Rasulullah saat ini salat. Ketika ada orang datang, diperintahkan Rasulullah majlis menika supaya berlapang-lapang, supaya semua. Kemudian dijawab juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah bahkan mengancam tiang ingkang memutus dengan diancam Allah akan memutus orang tersebut, dan Allah memberikan ganjaran orang yang menutup menyambung Allah akan menyambung orang tersebut. Dan perintah Rasulullah setiap kali mau sholat yaitu supaya rapatlah di dalam sholat. Jadi walaupun ahlul batil akan menemukan bukti-bukti tentang kebatilan dibungkus dengan kebenaran, akan kalah dengan bukti-bukti yang dibawa ahlul batil. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang mulya, niki tendene kula lan panjenengan untuk selalu berada di majelis-majelis ini, untuk selalu punya giroh untuk menuntut ilmu, karena boten saged kita bertakwa kepada Allah kecuali melalui ilmu, sehingga kita saged sebat pundi ahlul batil dan pundi ahlul haq, sehingga kita saged mengikuti ahlul haq. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي